Saya akan memulainya dalam hitungan waktu 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi tidak menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Hal ini didasari oleh beberapa argumentasi, namun sebelum itu saya akan menyanggah tim pemerintah terlebih dahulu. Jika tadi tim pemerintah mengatakan Gajah Mada tidak mempunyai hak untuk mempersatukan Nusantara di zaman dahulu karena Gajah Mada bukan otoritas tinggi dalam Nusantara, sebagai contohnya Soekarno tidak ditentang untuk mempersatukan Papua di dalam Indonesia di zaman awal kemerdekaan, Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bersama bahwasanya keberadaan Pati Gajah Mada itu sudah ada bahkan sebelum terbentuknya organisasi-organisasi, di mana pada zaman Gajah Mada Indonesia ini masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang mana mereka pastinya memiliki karakteristik kedaerahan yang mana mereka pastinya akan seperti berebut kekuasaan. Bahkan setelah mendapatkannya, beberapa pemimpin pun mereka tidak bertanggung jawab, seperti mereka akan seenaknya pada rakyatnya, berlaku semena-mena dan lain-lain. Sehingga dapat kita simpulkan, ada tidaknya Gajah Mada, pasti kerajaan-kerajaan lain akan memiliki ambisi untuk menaklukkan kerajaan lainnya ataupun mempertahankan wilayahnya, yang mana pastinya juga akan memakan banyak korban. Dewan Juri yang terhormat, melakukan penyerangan memanglah salah. Namun hal tersebut adalah sebuah politik yang digunakan pada zaman kerajaan untuk mempertahankan wilayahnya dan memperluas wilayahnya. Jika kerajaan tersebut diam saja, tidak menyerang jika saat mereka diserang kerajaan lain, rakyatnya pun pada akhirnya akan sengsara. Jika tim pemerintah membandingkan dengan Insinyur Soekarno, itu jelas-jelas berbeda. Kami menganggap tim pemerintah itu tidaklah adil. Mengapa? Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bersama bahwasanya saat adanya Soekarno dalam politik, jauh sebelum itu di Indonesia sudah terbentuk organisasi-organisasi, kemudian juga ada kongres, kemudian Jepang datang dan membentuk organisasi-organisasi di mana Insinyur Soekarno juga masuk dalam organisasi tersebut. Selain itu, saat zaman Soekarno bisa dibilang sudah ada pendidikan seperti di Batavia, Solo dan lain sebagainya, yang mana muncullah orang-orang terpelajar yang mana mereka ingin bersatu karena alasan senasib dan seperjuangan. Tidak hanya itu, banyak juga tokoh-tokoh Belanda dan Jepang yang merasa kasihan, akhirnya mereka juga membantu Indonesia agar bisa bersatu, seperti menyediakan tempat untuk berdiskusi, terus mereka juga melalui tulisannya membela Indonesia agar Indonesia itu merdeka dan lain sebagainya. Hal ini sangat berbeda pada saat zaman politik Gajah Mada yang mana pendidikannya masih sangatlah rendah. Bisa dibilang rakyatnya itu masih buta huruf, mereka tidak mengetahui aksara dan lain-lain. Sehingga jika Pati Gajah Mada hanya menerapkan diplomasi saja, hal tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga mau tidak mau Pati Gajah Mada harus menerapkan politik ekspansionis agar bisa menyatukan pulau-pulau di Nusantara ini. Kemudian zaman dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka dan Indonesia terbentuk organisasi-organisasi, bentuk dari Indonesia ini adalah kerajaan-kerajaan, yang mana dapat kita ketahui bahwa karakteristiknya itu adalah mereka masih sangatlah bersifat kedaerahan dan sehingga sulit untuk berkomunikasi karena bahasanya pun akan berbeda. Beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia juga pasti memiliki otoritas sendiri, sehingga mereka akan sulit untuk menyatu jika hanya melakukan diplomasi. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak akan menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena hal ini didasari oleh beberapa argumen. Yang pertama, mengapa hal ini dibenarkan? Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat secara dua arah dari politik ekspansionis Gajah Mada ini. Politik ekspansionis ini tidak sepenuhnya salah. Mengapa? Karena dengan adanya politik ekspansionis ini, Gajah Mada bisa menyatukan pulau-pulau sehingga terbentuknya Nusantara. Selain itu, Gajah Mada sangat berjasa karena apa? Sebelum adanya Gajah Mada, kerajaan-kerajaan masih bersifat kedaerahan. Mereka masih sulit untuk menyatu jika tidak terjalin pernikahan antar kerajaan. Namun berbeda dengan Gajah Mada karena kegigihannya, kedisiplinan Gajah Mada dan kebaikannya, dia bisa menyatukan Nusantara ini dan meningkatkan perekonomian juga. Lagi pula jika tadi tim pemerintah mengatakan perang hebat itu terjadi karena politik ekspansionis, itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena perang hebat itu terjadi karena kesalahpahaman
Pitaloka dengan kerajaan Majapahit. Kemudian yang argumen kedua lagi pula, jika ingin menyatukan kerajaan-kerajaan dengan menggunakan diplomasi itu akan sulit. Mengapa? Bahasa daerah mereka yang pertama, bahasa daerah mereka berbeda-beda, karena pada zaman kerajaan belum ada tuh bahasa Indonesia ataupun bahasa persatuan lainnya, sehingga jika zaman dahulu menggunakan diplomasi itu akan sulit. Apalagi jika udah antar pulau, pasti gaya bicaranya pun akan berbeda, arti dan makna dalam bahasanya pun juga berbeda. Yang kedua, perbedaan budaya. Selain itu, perbedaan budaya juga akan mempersulit penyatuan, karena pastinya mereka sudah berbeda pendapat karena faktor budaya, alam, dan lain-lain, sehingga membuat perselisihan yang mana ujung-ujungnya juga akan perang. Setelah merdeka di Indonesia saja masih ada selisih antar suku yang menyebabkan perang. Contohnya adalah perang Sampit, yang mana hal tersebut perang antara suku Dayak yang berada di Kalimantan Tengah dan suku Madura. Sehingga pada zaman dahulu untuk mempertahankan wilayahnya, mau tidak mau mereka harus menerapkan politik ekspansionis. Kemudian, jika tim pemerintah takut jika seandainya warisan tersebut akan ditiru atau dicontoh oleh rakyat Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, misalnya mereka akan melakukan ekspansi seperti mendukung, pelopori, dan menjadi dalang dalam suatu tindakan ekspansi. Dewan Juri yang terhormat, kami yakin dan percaya hal tersebut tidak akan terjadi. Mengapa? Karena saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur semuanya, mulai dari hak asasi manusia dan masih banyak lagi, sehingga jika kalaupun ada orang tersebut melanggar, mereka pasti akan mendapatkan hukuman, dan akhirnya mereka juga akan berhati-hati untuk tidak melakukan ekspansi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.